silaturahim nomor satu adalah orang tua. Jangan putus sama mereka. Kalau antum orang tuanya di luar sana, di Jawa, di Sulawesi, kontak teman-teman sekali. Masa antum kalau telepon sama teman bisa setengah jam ngobrol, tapi kalau sama orang tua 1 menit pun kita buru-buru. Kadang-kadang ibu kita telepon, ayah kita telepon, sudah ya, tutup langsung buru-buru, saya ada kerjaan. Tapi kalau teman partner bisnisnya telepon, padahal harus diketahui teman-teman, ada seorang syekh di Saudi memberikan pelajaran kepada kita. Ada beberapa kisah ya, diantaranya ada 2 kisah saya angkat di sini. Yang satu teman-teman sekalian ini lagi pengajian kayak sekarang kita ini, kemudian ayahnya telepon, diangkat sama dia, sebentar jemaah, ayah saya telepon. Lalu diangkat, iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya bilang, nak, saya mau undang teman-teman saya makan, saya butuh 5 ekor kambing. Kata ayahnya, ini syekhnya di Jeddah, ayahnya di Qasim, jauh, mungkin bisa 1000 meter, 1000 kilometer, jauh. Kata anaknya ini, syekhnya, baiklah ayah. Dia nggak bilang, saya transfer uangnya ayah beli sana ya, enggak. Ditutup telepon sama dia, diberhentiin pengajian, dia pergi ke penjual kambing, dia sewa mobil pick up, dibeli 5 kambing, disetir sendiri, bawa ke sana, kasih ayahnya, ini ayah, kambingnya ayah pesan, salaman pulang lagi. Lihat bagaimana mereka bakti dengan orang tuanya. Yang satu lagi ditelepon di pengajian nih, ibunya telepon, nak, ibu lagi perlu nak. Dia nggak bilang, maaf ibu saya lagi pengajian nggak? Baik ibu, tutup. Jemaah, ibu saya lagi putus sama saya, pengajian saya tutup. Kafaratul majlis pergi, bubar. Langsung dia pergi ke ibunya, penuhin kebutuhan ibunya. Itu saking tahunya mereka tentang bakti orang tua. Dan teman-teman sekalian, coba gunakan, maksimalkan kalau mereka masih hidup. Apa salahnya kalau antum memberikan samponya, memberikan odolnya, memberikan sabunnya? Saya berbagi teman-teman sekalian. Saya punya ayah, alhamdulillah sekitar 80 tahun masih hidup di Makassar ya. Saya sangat bersyukur karena beliau masih hidup. Ibu saya sudah meninggal dari tahun 79. Saya masih 4 tahunan waktu itu. Tapi jelas ayah saya alhamdulillah masih ada. Dan saya setiap hari berusaha untuk telepon. Walaupun cuma sebentar, 1-2 menit saja. Antum coba telepon sehari, semenit 2 menit telepon. Assalamualaikum, salam, baik ayah, baik. Ada butuh sesuatu, tolong doain saya. Iya. Tidak pernah saya tutup telepon setelah ayah saya doain lalu saya susah, nggak pernah. Kalau dia sedang siapin masalah, ayah doain ya, iya baik. Semoga Allah mudahin kamu diberkahin, udah selesai. Selalu begitu. Dan saya coba jalankan, ada satu wasiat seorang syekh di Jeddah. Ini kisah yang kita tutup dari silaturahim ini ya. Teman-teman sekalian, dia bilang saya lagi sholat, syekhnya lagi sholat Jumat. Tiba-tiba di saf tengah masjid ada orang ribut, kecambuk suara, jatuh, tergeletak rupanya. Dia bilang habis sholat saya pegang mic, saya tanya ada apa di situ jemaah? Oh ada satu orang jatuh, syekh. Baik, berikan dia, lawangkan biar dia nafas. Terus tolong beberapa orang bawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kata dokternya, ini sudah meninggal setengah jam lalu. Kurang lebih waktu dia lagi di rakaat pertama sholat, waktu dia pertama jatuh. Orang itu pas sujud pertama di rakaat pertama meninggal dunia, mati. Kata dokternya ini sudah mati dari setengah jam yang lalu. Syekhnya bilang ini luar biasa. Ini berarti Allah tutup dengan husnul khatimah ya. Mati lagi sholat Jumat, di hari Jumat itu selamat dari fitnah kubur dalam hadis ini. Terus yang kedua sujud lagi, husnul khatimah. Terus adiknya datang jemput jenazah kakaknya, langsung syekhnya bilang, saya mau mandiin jenazah kakakmu ya, karena saya anggap ini penghormatan. Dia datang jauh-jauh ke masjid saya, mati lagi dalam keadaan begitu. Nah silakan, adiknya bilang silakan, malah penghormatan buat kami, syekh mau mandikan, dimandikanlah. Setelah dimandikan jenazah kakaknya, malam takziahnya, karena sunnah takziah 3 hari, menghibur keluarga yang sedang sedih, maka syekhnya bilang kepada adiknya, apa sih perilaku kakakmu sampai Allah tutup, meninggal hari Jumat lagi sujud lagi? Dia bilang begini, syekh, kami punya seorang ibu yang tua, ayah kami sudah meninggal, dan kami semua bakti dengan ibu kami, tapi kakak saya ini berbeda. Setiap hari kami kalau ke rumah ibu kami, dia paling pertama ada, nggak pernah kami dahulu dia, pasti selalu sudah ada. Dia laki-laki ya, dia rapiin bajunya di lemarinya, dia yang ambilin minumannya, disisirin rambutnya, dia yang perhatikan samponya masih ada atau sabunnya atau sudah habis, selalu. Kami nggak pernah bisa kalahkan dia di situ. Bayangin teman-teman, sampai sampo dan sabun. Berapa banyak orang di antara kita merantau, dia nggak hubungin orang tuanya kecuali pada saat mau mudik saja, atau mungkin dia pun tiba di kampung sibuk dengan teman-temannya dan tidak sibuk dengan orang tuanya. Padahal itu puncak silaturahim, penyebab rezeki antum di orang tua. Baru masuk kerabat-kerabat terdekat, kontak mereka, hibur mereka.